jenis transformator. Jenis-jenis transformator terdiri dari transformator arus, transformator tegangan, dan autotransformator. Transformator arus atau trafo arus adalah suatu jenis transformator yang digunakan untuk mengetahui besarnya kuat arus listrik pada tegangan tinggi. Bagian dalam transformator arus tersusun dari suatu belitan primer dan belitan sekunder. Jika belitan primer jumlahnya sangat sedikit, sedangkan jumlah belitan sekunder itu lebih banyak, maka bagian belitan sekunder terhubung kepada alat ukur listrik yaitu ampermeter. Bagian sekunder juga terhubung pada rangkaian pengendali dan relay proteksi. Kemudian transformator tegangan. Transformator tegangan adalah jenis transformator yang digunakan untuk mengetahui besar tegangan listrik pada tegangan tinggi. Bagian dalam transformator tegangan tersusun dari belitan primer dan belitan sekunder, di mana jumlah belitan primer sangat banyak, sedangkan jumlah belitan sekunder adalah lebih sedikit. Bagian dari belitan sekunder terhubung kepada alat ukur listrik yaitu dikenal dengan voltmeter. Sedangkan bagian sekunder juga terhubung ke rangkaian pengendali dan relay proteksi. Jenis berikutnya adalah autotransformator. Dalam transformator ini, belitan primer juga merupakan belitan sekunder. Arus fasa yang ada di dalam belitan sekunder selalu berlawanan dengan arus primer. Sehingga untuk daya yang sama, belitan sekunder bisa dibuat dengan kawat yang lebih tipis dibandingkan dengan transformator biasa. Adapun keuntungan dari autotransformator adalah ukuran fisiknya yang kecil dan juga kerugiannya lebih rendah daripada jenis dua belitan. Namun, transformator jenis ini tidak dapat memberikan isolasi secara listrik antara belitan primer dan belitan sekunder. Jika kita perhatikan skema transformator daya menggunakan minyak, di sini terdiri dari angka 1 itu adalah tangki, 2 adalah katup, 3 adalah tangki konservator, 4 adalah indikator ketinggian oli, 5 adalah relay buhol untuk mendeteksi gelembung gas jika terjadi gangguan internal. Kemudian yang keenam perpipaan, 7 tap changer, 8 drive motor untuk changer tap, 9 batang penggerak untuk tap changer,
10 ring tegangan tinggi, 11 ring trafo arus tegangan tinggi, 12 tegangan rendah, 13 trafo arus tegangan rendah, kemudian 14 adalah transformator tegangan ring untuk pengukuran, 15 adalah inti, 16 adalah kuk inti, 17 adalah badan menghubungkan kuk untuk menahannya, 18 kumparan, 19 perkabelan internal antara coil dan tap changer, kemudian 20 katup pelepas oli, 21 adalah katup vakum. Itu adalah bagian-bagian dari skema daripada transformator daya. Jika kita perhatikan secara rangkaian, transformator ideal adalah transformator linear teoritis, di mana memiliki kerugian atau rugi-rugi sangat kecil. Kopling yang sempurna dengan permeabilitas magnetik inti bernilai tak terhingga dan induktansi bersama serta gaya magnetisasi menjadi 0. Jika kita perhatikan secara rangkaian listrik terdiri dari 2 belitan primer dan belitan sekunder yang memiliki tegangan primer yang terhubung kepada sumber dan tegangan sekunder yang terhubung kepada beban. Jika belitan primer transformator berupaya membuat fluksi magnet yang bervariasi dalam inti transformator yang juga dikelilingi oleh belitan sekunder. Fluksi yang bervariasi pada belitan sekunder menginduksikan gaya gerak listrik yang bervariasi pula pada belitan sekunder. Disebabkan induksi elektromagnetik dan arus sekunder yang menghasilkan fluksi yang sama dan berlawanan dengan yang dihasilkan oleh belitan primer. Konsep ini sangat sesuai dengan konsep hukum Lenz. Adapun hubungan antara tegangan primer dan tegangan sekunder dapat ditentukan dari perbandingan jumlah belitan primer dan belitan sekunder. Secara ilustrasi, rangkaian yang ada ditampilkan secara fluksi gandeng. Demikianlah penjelasan singkat tentang jenis transformator. Terima kasih atas perhatiannya.